Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenali diri. Ya, mengenali diri. Coba kakak mau tanya. Ini anak rumah Shalom ya. Nah, ini udah malu-malu nih. Coba katakan satu hal tentang dirimu yang kamu tahu. Bisa nari nggak? Suka nari? Bisa nari nggak? Oh ya. Oke. Bisa balet? Kasih satu gerakan. Angkat kaki atau jinjit coba. Loh, kan bisa nari atau split. Balet gimana sih gerakannya balet? Ayo, loh. Kakak tuh pernah lihat kamu bisa kok. Coba tunjukin satu yang paling gerakan yang paling sederhana. Coba tunjukin. Kasih lihat toh yang kamu bisa. Ayo. Yang pede. Ayo kasih tepuk tangan dulu aja. Ayo kasih satu. Ya tunjukin gerakan balet itu gimana? Gerakan balet gimana? Ya hebat. Tuh loh, kalian belum tentu bisa kan? Coba lagi. Ayo 1, 2, 3. Udah lama nggak latihan ya duduk. Tapi bisa ya balet ya. Oke. Tanya sekarang yang laki. Nah udah kalau gini udah mode tegang. Loh kalau udah jawab nggak dimarahin kok ya. Ini coba supaya, ini siapa namanya? Alamat duduk depan ditanya. Siapa namanya? Adelio. Coba sebutkan satu hal tentang Adelio. Apa? Raket. Hah? Raket. Suka Suka main raket. Main raket. Apa itu? Badminton. Oh, bulu tangkis ya. Bisa main bulu tangkis berarti. Hebat. Pernah juara nggak? Belum pernah, tapi bakal juara suatu hari nanti. Nah, adik-adik, kalau kita ini mengenal diri kita akan bahagia. Contoh, kakak tahu kakak ini suka gambar. Dulu waktu kakak dari kecil TK sampai kakak SD ikut lomba gambar hampir selalu menang. Jadi kakak ikut lomba gambar ke satu, ke tempat yang lain dan menang. Itu saya kenal diri kakak bisa gambar. Jadi adik-adik harus mengenali adik-adik itu bisa apa. Pasti bisa. Tidak ada di sini adik-adik yang tidak bisa satupun yang baik. Pasti bisa. Ya coba nih ya. Nanti Kak Cherry, Kak Obaja akan jelaskan di sini. Coba adik-adik sambil merenung. Oh ya, aku bisa apa ya? Saya yang hebat apa ya? Pasti punya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kalau menciptakan kita semua, setidaknya dikasih satu talenta. Satu talenta itu sudah luar biasa. Jadi jangan pernah dianggap kecil, tapi harus dikembangkan. Selain apa yang kita suka dan bisa, kita bisa mengenali dengan apa yang membuat saya marah. Di sini siapa yang tidak pernah marah? Ada? Hebat. Tidak ada ya, semua pernah marah. Mungkin marahnya diam-diam. Ayo makan, dipanggil orang tua. Ya. Ayo berangkat ke sekolah. Pura-pura gak dengar. Karena marah tidak mau ke sekolah. Karena kemarin saya minta orang tua tidak dikasih, misal. Coba kita juga harus mengenali apa yang membuat kita ini bahagia. Coba saya tanya. Ini alamat duduk depan nih dapat jackpot. Apa yang membuat Yemima bahagia? Ini Rama, namanya siapa? Marta ya. Raina Marta. Apa yang membuat Raina bahagia? Kalau orang tuanya nurutin apa yang Raina mau, waduh, itu juga saya bahagia. Nah, tapi kan kita tidak bisa selalu dapat yang kita mau, betul ya? Nah kalau sekarang kita tidak dapat apa yang kita mau, kira-kira gimana? Mau marah? Atau mau mengerti? Mengerti, harusnya gini. Oh, orang tua saya nggak memberi yang saya mau karena apa ya? Boleh loh tanya sama orang tua, Pak, Ma, saya kenapa sih kalau minta handphone nggak dikasih? Coba tanya sama orang tua.
Pasti orang tua akan jelaskan, orang tua akan bilang, nak, papa mama maaf ya, uangnya enggak cukup buat beliin kamu handphone baru. Atau nah, handphone tuh pengaruhnya enggak baik, umur segini belum butuh handphone. Sekarang saya tanya adik-adik sejujurnya nih, kalau dikasih handphone baru hari ini, buat apa? Nge-game, YouTube, TikTok. Kalau ada TikTok yang ditonton, apakah nonton pendeta khotbah? Enggak kan? Nontonnya apa? Yang kekinian, betul? Yang viral, betul enggak? Nah, ada gunanya enggak? Sejujurnya enggak berguna kan, cuman asik, betul ya? Nah, asik itu mau terus-terusan asik? Enggak. Asik itu enggak penting adik-adik di hadapan Tuhan, dan buat nanti adik-adik hidup kuliah gitu ya, kerja. Asik itu sudah tidak penting lagi. Nanti adik-adik makin besar kan semua mau kerja, betul ya? Semua bekerja, semua menikah, punya anak. Asik itu sudah tidak penting lagi. Asik itu ya bolehlah sekali-sekali dikasih, tetapi ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya dewasa. Adik-adik ini umur 10 sampai 12 tahun, betul ya? Bukan anak-anak lagi sebetulnya, tapi sudah siap ke remaja. Nanti di remaja ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Mulai mimpin organisasi, ya. Nanti di situ ada OSIS, di situ ada persekutuan doa. Harus mulai berani dan percaya diri. Jadi tidak bisa, oh saya nggak dituruti, saya marah, saya mau kasih lihat ke orang tua kalau nih papa mama nggak mau ngasih, ya sudah, saya juga nggak mau. Tidak bisa, adik-adik, itu bukan sifat yang Tuhan suka. Nah, kita ini harus kenali apa yang membuat saya marah, apa yang membuat saya kesal, apa yang membuat saya semangat. Dari situ kita akan bisa berubah. Yang tidak baik-baik harus diubah. Siapa yang mau berubah? Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi Raina yang lebih baik, betul ya? Menjadi Obaza yang lebih baik, menjadi Yedija yang lebih baik, semuanya, betul ya? Amin. Nah, kita akan berusaha mencoba mengenal. Jadi mengenal diri itu tidak bisa sekali ini kelas, langsung saya kenal diri, nggak bisa. Ini hari ini diharapkan adik-adik mulai merenung di dalam. Saya ini siapa ya di hadapan Tuhan? Oh, saya ini ternyata orangnya sombong. Wah, sombong itu Tuhan gak suka. Jadi saya harus minta Tuhan tolongi saya berubah. Itu tujuannya seperti itu. Ya, kita akan belajar ya. Yang pertama, bisa kelihatan gak yang dari belakang? Kalau tidak bisa kelihatan tidak apa-apa, saya akan bacakan. Berikutnya. Nah, ini ada ayat Tuhan. Ya, firman Tuhan dari Roma 7 ayat 15. Bentar. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Jujur. Hebat. Siapa yang mau baca Alkitab setiap hari tapi belum berhasil? Mau ya? Mau ya? Jadi kalau mau Tuhan pasti bantu. Bisa ya? Mulai hari ini ada kerinduan dalam nama Yesus. Saya punya kerinduan untuk baca Alkitab tiap hari. Siapa yang tidak tahu apa itu Alkitab? Loh, Alkitab itu buku yang nanti di surga masih ada. Itu buku di dunia, nanti di surga masih ada. Semua buku pelajaran nanti di surga ada. Hore ya, tidak ada lagi buku matematika. Oh, yang tepuk tangan seperti ini. Tidak ada lagi buku bahasa Inggris. Suara-suara yang tidak suka pelajaran-pelajaran tersebut. Tidak ada lagi buku komik. Ada komiknya hidup, nanti komiknya bisa jalan gitu ya, di surga itu hebat. Nah, di Alkitab dibilang seperti ini, Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Coba ulang ya, pelan-pelan ya. Sebab apa yang, coba sekarang kita baca pelan-pelan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki
kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Loh, kan lucu ya? Nggak suka tapi malah melakukan. Contoh, di sini kan nggak suka mukul temannya, betul? Ya, nggak suka nyubit temannya, betul? Tapi pernah nggak kelepasan, rasanya pengen deh mukul? Pernah? Ya, itu kenapa? Karena ada dorongan di hati untuk mukul. Nah, kalau kita mengenali, loh, saya mulai marah nih, loh, saya mulai kesel nih, saya mulai pengen kalau bisa yang telan orang itu. Nah, kalau sudah kita mulai kenali itu, kita harus gimana? Lakukan saja atau Tuhan tolong aku jangan melakukan gitu. Yang mana? Minta tolong ke Tuhan, jangan diteruskan, jangan dituruti. Jadi kalau teman-teman ya, adik-adik lagi kesel sama temennya atau mungkin merasa dikhianati sama sahabat sendiri, gimana? Mau balas? Jangan. Kita harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang mengampuni itu baik buat saya. Loh, saya misalnya ya menyakiti dirimu atau kamu menyakiti saya. Kalau saya mengampuni Vanessa, yang untung Vanessa tuh saya. Kalau Vanessa salah nyakiti saya, yang untung kalau saya mengampuni Vanessa, kan salah nih ya, saya mengampuni Vanessa walaupun Vanessa memukul saya. Yang untung Vanessa tuh saya. Kenapa? Hati saya bebas dari sakit. Di sini siapa yang mau sakit hati? Nggak ada yang mau ya sakit hati ya. Supaya sembuh dari sakit hati apa? Mengampuni. Nah, itulah pentingnya mengenali hati. Coba diperhatikan. Hati itu di mana? Coba pegang hatinya. Coba saya mau lihat. Hati di mana hati? Oke. Ikuti kata-kata kakak. Coba ikuti kata kakak. Di dalam nama Yesus, hari ini hati saya baru. Saya punya kemampuan mengampuni, memaafkan, mengasihi. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya, sudah mengasihi saya. Amin. Nah, itu perlunya mengenali hati. Jadi kalau saya sakit, adik-adik sakit hati, adik-adik marah, jangan diikuti perasaannya, tapi dikenali. Loh, saya marah kenapa ya? Oh, karena semalam orang tua tidak kasih yang saya minta. Padahal menurut saya itu butuh. Jadi harus ditolak perasaannya. Enggak, saya tidak mau marah. Ya, berikutnya. Nah, ini ada sedikit daftar. Apa yang membuat saya ini sedih, galau, marah? Kalau saya dibohongi, betul ya? Di sini nggak ada yang suka dibohongi, betul? Kalau saya dituduh itu berarti saya tidak melakukan, tapi dibilang melakukan. Mau dibilang begitu? Nah, kalau saya dijauhi teman-teman, di sini tidak ada yang mau dijauhi teman-teman, tapi maunya punya teman banyak, betul ya? Saya juga marah kalau saya tidak dianggap. Jadi misalnya saya sebetulnya bisa, tapi dibilang dasar kamu tidak bisa. Kita tidak mau, kita sedih, betul? Kalau kita tidak dipercaya, misalnya orang tua, tidur nak, udah jam 9, terus kamu tidur, besoknya misalnya orang tua bilang, kamu sih semalam gak tidur-tidur kan, main terus kan, loh, saya sudah tidur jam 9, kok saya tidak dipercaya? Itu membuat kita sedih, marah, tidak dimengerti. Misalnya tidak dimengerti seperti ini sama gurunya mungkin, ya, terlambat ke sekolah dimarahin gurunya. Padahal saya terlambat bukan karena salah saya sudah bangun pagi. Terlambat gara-gara kakak saya bangun siang, jadi saya ikut terlambat. Berusaha menjelaskan ke guru, tapi gurunya tidak mau tahu, tidak dimengerti.
ngerti, marah. Saya juga marah, sedih, galau kalau saya terus-menerus disalahkan. Jalan salah, mau makan salah, dibilang tidak cuci tangan. Mau buka buku dibilang salah, dibilang tumben kok belajar bikin PR, ya salah lagi. Mandi awal dibilang kamu mau pergi kan sama teman-temanmu, makanya mandi dulu, serba salah. Di situ siapa yang sering disalahkan di rumah? Nah, ampuni, ingat ya, hari ini kita mengenali hati. Terus dituntut, matematika harus 8, bahasa Inggris harus 9. Ya, 100 ya sekarang ya, 90, 100 dituntut. Padahal sudah belajar sungguh-sungguh sampai tidurnya malam, tetap ya dapatnya 70. Ma, saya tuh tidak bisa matematika, ma, udah bagus seperti 60, ma. Mama maunya 100. Nah itu hal-hal yang membuat kita marah. Hati, betul ya? Di mana hati? Di sini. Coba perhatikan lagi. Berikutnya sekarang kita lihat apa yang buat kita bahagia tadi. Berikutnya. Saya semangat bahagia kalau saya disayang, betul? Diakui. Wah hebat ya, teman-temannya bilang hebat ya, kamu memang bisa. Diterima, dimengerti, dipercaya, diperhatikan, diberi hadiah, eksis, kekinian, dipuji, disukai semua orang. Betul ya, bahagia ya. Tapi kakak mau bilang hari ini semua adalah faktor luar. Tahu faktor luar? Ini semua kamu bahagia kalau orang lain memperlakukan ke saya. Betul ya? Kalau orang tidak sayang sama saya, tidak mengakui saya, tidak menerima saya tidak bahagia. Mau bahagianya ditentukan dari orang lain? Coba. Kalau misalnya nih pindah ke tempat baru, ya kan, temennya baru, pasti dong orang baru kan tidak ada yang ngajak bicara, belum tentu, semuanya nyuekin. Kira-kira gimana? Tiba-tiba minder, betul ya? Tiba-tiba merasa tidak percaya diri. Nah, jangan adik-adik. Kenapa? Kalau kita ini sadar selalu bahwa Yesus mencintai saya, adik-adik tidak perlu tidak percaya diri. Adik-adik tidak perlu malu. Kenapa? Karena tidak menunggu dari orang lain memperlakukan seperti ini. Memang mau bahagianya karena orang lain? Enggak. Jangan adik-adik. Tuhan Yesus itu hebatnya begini. Adik-adik dimanapun adik-adik pergi, Tuhan Yesus ada di situ. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus itu tidak ada di gereja. Enggak. Tuhan Yesus ada di mana? Hati kita. Bahkan ini bukan gereja, ini adalah ruangan biasa, tapi ada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus hari ini ada di sini? Karena adik-adik semuanya. Ya, coba nih yang sedang di tengah asik-asik pegang rambut. Ada yang mau kemana sayang? Ke toilet. Coba ya, dilihat. Sekali lagi, jangan tergantung dari orang lain. Ingat, saya dicintai siapa? Yesus. Berikutnya, bahagia itu tidak usah dikejar, ya. Bahagia itu tidak usah dikejar adik-adik, karena kalau adik-adik kenal Yesus pasti bahagia. Kalau adik-adik mulai mengenal diri, saya bagusnya di sini, oh saya kok jeleknya di sini, tapi saya yakin Tuhan Yesus mengubah saya, adik-adik akan bahagia. Sekalipun punya orang tua yang tidak sempurna, tidak apa-apa. Ada Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Kalaupun adik-adik punya sikap jelek, wah saya ini kok suka bohong ya kak, saya ini kok suka nyuri ya kak, tapi saya takut kalau saya mau jujur, pasti dimarahin orang tua. Ngaku sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tapi yang sungguh-sungguh ya, ampuni saya Tuhan. Saya tidak jujur, saya curi uang, saya
ngatain guru, saya kok jahat ya. Datang ke Tuhan, minta Tuhan tolong ubah saya. Itu mengenal diri. Ini loh, mulai dari mengenal hati. Kalau marah ditanya, tanya ke diri, saya kenapa ya marah? Oh, ditanya orang tua, namanya mungkin si Budi. Bud, kenapa sih kamu diem aja? Baru pulang sekolah kemarin, udah 3 hari mama perhatiin, diem aja. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Atau tetap diem. Itu gak kenal hatinya. Dan terus-terusan diem, dan terus-terusan ngambek, betul ya? Mau gak? Sehat gak? Bahagia gak terus-terusan nyimpen? Enggak. Jadi harusnya gimana? Kenali. Oh, saya ini marah karena orang tua saya tidak mengerti saya. Oh, saya ini marah karena orang tua gak mau dengerin saya. Nah, itu harus dikenali. Terus kalau sudah dikenali, kenapa? Bagaimana? Harusnya bawa ke Tuhan. Tuhan, orang tua saya kok tidak mau tahu ya. Orang tua saya kok nuntut saya terus ya. Tolongi Tuhan. Nanti adik-adik bisa cerita ke teman, ke guru, ke kakak sekolah minggu. Doa sama-sama. Mendoakan orang tua. Loh, adik-adik jangan salah loh. Orang tua kalian itu juga perlu kalian doakan. Ya, siapa yang tidak pernah mendoakan orang tuanya dan mau mulai doain orang tuanya, angkat tangan. Doakan orang tua kalian, diam-diam. Kalau sebelum tidur atau bangun pagi, bawa dalam doa. Tuhan, berkati Tuhan orang tuaku. Saya mengampuni sekalipun orang tua saya marah-marah. Mungkin sekalipun papa saya pergi, mungkin sekalipun mama saya isinya cuma marahin saya. Mengampuni. Ya, mulai dari hati. Kok hati saya sakit ya, nangis terus maunya kok, aduh, melo, tertawa melo ya, melankolis, mudi, bawaannya kok sedih, terus tidak semangat, terus kenali hati. Oh, saya kenapa ya seperti ini? Ada Roh Kudus adik-adik. Adik-adik tahu Roh Kudus? Tahu enggak Roh Kudus? Kalau adik-adik lihat penari, coba saya minta selendang Roh Kudus. Kalau adik-adik lihat ada yang menari, kakak-kakak atau teman-teman atau banner ya, bendera. Adik-adik lihat ada nih. Pernah kan lihat seperti ini atau mungkin tadi barusan lihat? Ya, sini. Gambarnya sih merpati. Ya, ada yang punya di rumah ya. Ini bukan burung merpati. Roh Kudus, apa saya bisa berbangga? Ya, ini lambangnya Roh Kudus. Roh Kudus itu wujudnya banyak. Dia api bisa, dia angin bisa, dia Roh Kudus, merpati juga bisa. Tetapi, terima kasih. Yang lebih penting bukan wujudnya, tetapi bagaimana Roh Kudus itu bisa jadi teman adik-adik. Kalau teman bisa dibuat apa? Cerita, betul ya? Bisa cerita sama Roh Kudus. Roh Kudus, tadi saya ulangan tidak bisa. Aduh, dapat nilai jelek gak ya? Tolong Tuhan, saya cuma bisa sebisa saya. Tolong Roh Kudus, ubah nilainya jadi bagus. Atau waktu mengerjakan ulangan, aduh ini kok saya lupa ya isinya apa ya? Apa ya Roh Kudus jawabannya? Nanti dikasih tahu. Tiba-tiba ulangannya bagus. Tiba-tiba tahu jawabannya ini. Itu Roh Kudus. Baiknya seperti itu. Teman yang sejati. Kemanapun adik-adik pergi, ada Roh Kudus. Tinggal disebut namanya. Ya, sebut Tuhan Yesus atau sebut Roh Kudus. Sama. Bapak, Yesus, Roh Kudus itu sama. Kalau Bapak dia Papa. Kalau Yesus dia Raja, dia kekasih. Nah, kalau Roh Kudus dia teman. Loh, Bapak, adik-adik, saya ini suka main game. Loh, jujur. Di rumah saya ada PS4. Saya tidak bangga ya, bosan saya. Saya punya semua game yang ada di PS4. Saya bisa beli kok. Saya bisa beli. Saya punya MacBook. Saya punya banyak game di rumah. Saya bisa Netflix, TikTok. Saya sekali posting di video TikTok yang nonton terakhir 325.000. Apakah itu membuat saya bahagia? Tidak. Apakah itu membuat saya bangga? Tidak. Kenapa?
Saya sudah menemukan yang lainnya lebih membanggakan. Saya menemukan yang lain lebih bahagia. Apa? Tuhan Yesus. Perkara gampang kok. Kalian taruh di TikTok yang viral, tiba-tiba yang nonton 1.500.000 tuh buat Tuhan gampang membuat videomu viral. Tapi kalau terkenal so what? Loh, ya kan? Kalau sudah terkenal so what? Tahu ya so what ya? Tahu kan? Terus kenapa? Apakah membuat kamu bahagia seterusnya? Enggak kan, paling bahagia 1, 2, 3 hari. Habis itu videomu kalau 1000 lagi kamu sedih lagi. Mau? Tadi itu tuh kayak filmnya tadi. Ya bahagia tidak bahagia ditentukan dari apa yang kalian punya. No, bukan. Tapi ini loh, hati kalian bahagia karena Tuhan. Kalaupun tidak bahagia, ngomong ke Tuhan, Tuhan, kok hidup saya tidak puas ya? Kok hidup saya ini kok sedih terus, kenapa ya Tuhan? Tolongi Tuhan. Nah itu, komunikasi, ngomong sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Kenapa? Karena kadang kalau kita cerita sama teman, belum tentu teman kita mau mengerti, betul? Kadang teman gini, alah gitu aja kok, betul ya? Tidak dimengerti, malah digosipin. Lu tahu nggak? Si dia nih tanya, gimana sih saya cerita, musuhnya rahasia malah digosipin. Jadi cerita ke teman yang paling sejati yang tidak akan membocorkan rahasia kalian. Siapa? Roh Kudus. Betul adik-adik. Jadi saya berharap, kakak-kakak berharap ini retret 3 hari gitu ya. Sambil dengerin, ini kakaknya ngomong apa sih? Aduh ini tarian apa lagi gitu ya. Besok masih ada 2 hari lagi, saya maunya kumpul-kumpul main kalau sudah malam semangat. Hore, sekamar bareng yang bareng lain kan. Mau ya semangat ya? Kan belum pernah kan tidur bareng-bareng sama teman-teman yang lain ya? Sudah, oh ya ini lebih rame lagi, anak-anaknya lebih banyak lagi. Lebih punya teman banyak lagi, semangatnya cuman kalau malam. Jangan, kalau sudah siang begini, ngomong sama Tuhan. Ini kakaknya ngomong apa ya Tuhan? Kak, kalau saya udah ngomong begitu, kok kayaknya saya tidak dapat jawaban apa-apa ya dari Tuhan. Tidak apa-apa. Lama-lama adik-adik akan bisa dengar suara Tuhan. Loh, dengar suara Tuhan itu hal yang normal, bukan hal yang mujizat. Wah, cuman hamba Tuhan yang bisa dengar, cuman kakak itu, yang cuman kojos yang bisa dengar suara Tuhan. Tidak, semua bisa dengar suara Roh Kudus. Kalau kalian ingin, ya, suara Tuhan itu, Tuhan Yesus bilang begini, domba-dombaku mendengar suara. Kalian domba bukan? Atau kambing? Tahu ya perumpamaan kambing dan domba ya? Kambing itu tidak mau taat, domba itu taat. Mau taat? Atau mau tidak taat? Taat. Ya kita lagi. Kita pegang tangan kanan angkat, pegang kepala, tangan kiri pegang hati. Ya jadi 2 tangan ya. Coba nggak usah ditulis ya. Nah jangan tulis apapun. Nah. Harus catat ya. Jadi tidak ada sesi mencatat, sesi mendengarkan saja. Tangan kanan di atas kepala, hadap saya nak. Ya, duduknya hadap saya. Ya, terima kasih. Hati dipegang tangan kiri. Ikuti perkataan kakak ya. Dalam nama Yesus, hari ini saya punya pikiran Kristus yang kudus, cara berpikir yang benar, punya roh pengertian, positive thinking, hati ini luas, penuh kasih, sehingga saya mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang tangannya telinga. Nah, boleh di ini, boleh ditaruh di dalam, boleh. Ya, tidak dengar suara saya. Dengar ya suara saya ya. Nah, ikuti kata-kata kakak. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini saya tajam mendengar. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya bisa membedakan mana suara hati saya, mana suara Roh Kudus. Dan saya dimampukan untuk taat dengan suara Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Percaya
adik-adik, nanti adik-adik akan berubah seperti yang Tuhan Yesus mau. Sekarang lihat, yang tadi gambar mengapa kita perlu mengenal diri. Kenapa kalau sampai kita ini bisa mulai mengenal diri kita akan, yang terakhir ya saya mau kasih lihat. Berikutnya kebablasan kayak sebelumnya lagi, sebelum satu lagi. Nah, coba diikuti ya, kata kita baca bersama-sama ya, balik bawah. 1, 2, 3. Supaya kita menjadi versi yang terbaik dari kita. Supaya mulai hari ini Yosafat menjadi versi yang terbaik dari Yosafat. Siapa lagi namanya nak? Loh, Hizkia menjadi versi yang terbaik dari Hizkia. Hari ini mungkin kita belum menjadi versi yang terbaik dari kita. Masih males, masih tidak pede, masih apalagi ya, pengennya main, malas, tidak membuat PR, masih tidak taat, belum. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus bisa ubah. Mau tidak berubah? Mau tidak diubah Tuhan Yesus menjadi versi yang terbaik dari kita? Nah, adik-adik tahu Ronaldo? Wow. Cristiano Ronaldo. Kemarin siapa nonton Piala Dunia? Jagoin Argentina. Maaf, saya Messi kurang paham. Saya Messi hebat, tapi saya itu tidak terlalu mengikuti Messi ya. Bukan Messi terlalu rendah hati, jadi tidak terlalu banyak berita. Yang banyak berita itu kan Cristiano Ronaldo, betul ya. Terakhir itu dia dikontrak oleh klub di Arab. Tahu gajinya berapa? 3 triliun 1 tahun. Ada yang menghitung dalam 1 detik gajinya 3 juta. 1 detik. Jadi diem aja gini. 3 juta. Itu gajinya Ronaldo, serius. Loh, nggak ngapa-ngapain loh. Ronaldo itu kan mau tidur ya. Ya dia tidur semalam pasti 5 jam. Dia 5 jam berapa tuh? Berapa detik tuh 5 jam? Tidur pun digaji Ronaldo itu. Itu enggak? Itu versi yang terbaik dari Ronaldo. Loh, Ronaldo itu bukan anak Tuhan loh. Ronaldo anak Tuhan bukan? Bukan. Dia nggak ke gereja. Dia tidak percaya Yesus. Tapi dia mengenal dirinya. Dia tahu dia harus rendah hati. Dia tahu dia berhasil karena kerja keras. Dan dia tahu dia berhasil karena dia rendah hati. Dia tahu dia tidak boleh sombong. Dia tahu dia harus terus latihan dan semuanya mungkin kalau ada orangnya kamu bisa ngomong, Kak, ini umurnya 37 tahun loh, sudah tua. Menurut aturan usia 37 tahun itu sudah tidak bisa lari-lari udah. Kalau lari-lari itu dia tidak pernah lihat ngos-ngosan Ronaldo, betul? Kalau sudah seperti itu dia tidak akan dikontrak 3 triliun. Tidak pensiun loh Ronaldo. Itu Ronaldo yang tidak mengenal Tuhan tetapi mengenal dirinya. Tapi kalau kalian mengenal diri kalian dan dengan Tuhan Yesus, itu sampai kekekalan. Tahu kekekalan? Kekekalan itu seberapa lama sih? Lama sekali. Lama sekali. Selama-lamanya. Selama apa ya? Lama banget. Itu sama seperti itu. Mau berhasil di dunia ini saja atau berhasil sampai ke kekekalan? Kekekalan. Ya Ronaldo cuman kaya di dunia, tapi di surga nanti menghadap Tuhan Yesus kira-kira ya mungkin Tuhan Yesus bilang gini, aduh Ronaldo, kamu tuh gak mencari aku, maaf ya nak, gak masuk surga. Mau? Enggak. Tapi kalau kita mengenal diri kita, bisa apa? Terus dikembangkan, latihan kerja keras. Apa yang membuat Ronaldo marah? Dia berubah. Ronaldo itu dulu orangnya tidak percaya diri, minder. Di sini ada yang minder ya. Dia atasi mindernya. Dia harus berani kok diwawancara. Oh, saya harus menjawab dengan baik. Jangan kayak tadi ya, malu. Itu bisa latihan. Oh, enggak bisa. Saya harus percaya diri. Nah, kalau kita kan percaya dirinya karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya enggak disayang. Maaf ya, di sini ada Kak Deborah. Kak Deborah enggak sayang saya enggak apa-apa. Kak Deborah juga saya enggak sayang
saya meninggal waktu saya usia 18 tahun. Terus apakah saya merasa tidak dicintai? Enggak. Saya punya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kirim orang-orang, banyak mama yang mencintai saya. Jadi saya tumbuh dan saya sembuh menjadi perempuan yang bisa mengasihi yang lain. Itu sembuh. Nah, di dunia hidup ini tidak ada yang sempurna. Mungkin ada orang tua yang tidak berfungsi. Mungkin orang tua atau mama papa kalian tidak menjadi orang tua yang seharusnya. Mestinya papa itu kan kerja ya, maaf. Kok kayaknya papa saya nganggur ya, tidak kerja ya. Mama seorang ibu mestinya itu kan sama anak. Ya, anaknya dipeluk, anaknya ditanya, "Nak, kamu tadi ngapain?" "Enggak, mama saya malah marah-marah, mama saya malah belanja-belanja, tidak pernah menanyakan saya." Adik-adik tidak usah sedih lama-lama. Boleh tidak sedih? Boleh, bawa ke Tuhan Yesus. Kalau dibawa ke Tuhan Yesus nanti beres. Dan kita tidak akan menghadapi Ingat ya adik-adik, pesan hari ini apa tadi? Kenali hati. Kalau kita kenali hati kita, lagi sakit, lagi marah, kok luka, kok saya malas, bawa ke Tuhan. Ya, karena Tuhan akan bantu mengatasi.